Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Corinne Nidia. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @dioseta. Untuk kalian yang langsung ingin membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya tulis di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Nadia nggak jadi ikut? Robi bertanya sembari memanaskan mobilnya. Bilangnya jadi, tapi gue telepon dari tadi gak ada respon, balas Rika. Hari ini Rika, Robi, Nidia, dan Erno merencanakan untuk melakukan survei kegiatan UKM mereka di Bandung. Ya udah, nanti kalau lebih dari jam 9 gak ada kabar, kita tinggal aja ya, ucap Robi. Rika mengangguk setuju. Ia pun segera melaju mobilnya ke kampus yang merupakan meeting point mereka. Sesampainya di kampus, mereka tepat berpapasan dengan Erno yang baru saja memarkir motornya. Rika berusaha menghubungi Nidia untuk terakhir kalinya sebelum mereka berangkat. Namun saat melihat ke lorong kampus, ia melihat Nidia sudah menunggu di sana. Lah, itu Nidia. Rika memberitahu teman-temannya. Ia pun melambaikan tangan dan memanggil Nidia untuk segera berangkat. Perjalanan ke Bandung kali ini cukup lancar. Erno meminta Rika menemani Robi menyetir dengan alasan ia ingin tidur karena habis bergadang mengerjakan tugas semalaman. Perjalanan saat itu didominasi dengan perbincangan Robi dan Rika yang hampir tidak pernah kehabisan bahan. Sebelum sampai ke Bandung, mereka sempat mampir ke minimarket. Selain untuk menambah stok camilan, Robi dan Erno menyempatkan untuk menikmati sebatang rokok terlebih dahulu. Rika, sini! Terdengar suara Nidia memanggil Rika yang baru saja memasukkan belanjaannya ke bagasi mobil. Nidia berada di seberang jalan dekat pedagang aksesoris. Ia melambai-lambai memanggil Rika. Kenapa Nid? Tanya Rika. Udah cepet sini, teriak Nidia. Rika pun segera meninggalkan mobil dan menyeberang menuju Nidia. Namun saat hampir mencapai tengah jalan, tiba-tiba seseorang menarik tangan Rika. Rika kaget, seketika di depannya melintas sebuah bus jurusan Jakarta yang hampir saja menabraknya jika ia tidak menghindar. Gila lo ya Rik, ngapain ke sana? Bentak Robi yang menarik tubuh Rika barusan. Rika terlihat linglung. Itu, Nidia memanggil di seberang. Robi mengernyitkan dahinya. Ia melihat ke seberang dan tidak ada sosok Nidia seperti yang diceritakan Rika. Di depan gimana? Orang Nidia nunggu di mobil, ucap Robi. Tapi beneran, Nidia manggil dari seberang. Rika masih dengan pendapatnya. Namun saat Erno menunjukkan Nidia ada di dalam mobil, Rika pun semakin bingung. Ia pun memutuskan untuk mencuci wajahnya dan melanjutkan perjalanan. Survei mereka berempat saat itu menuju ke Gua Belanda di Taman Hutan Raya. Saat sampai di sana, mereka sangat menikmati udara di sana sembari berjalan kaki menuju tempat tujuan mereka. Robi masuk bersama Rika dan Erno mengikuti Nidia memilih jalur yang berbeda. Mereka merekam beberapa video dan memfoto lokasi yang mungkin akan mereka gunakan untuk publikasi. Hampir setengah jam Robi dan Rika mengumpulkan dokumentasi yang mereka butuhkan dan pas hendak keluar dari goa tersebut, tiba-tiba mereka berpapasan dengan Erno yang berwajah pucat. No, kenapa lo habis lari-lari? Tanya Robi. Nidia Rob, dia hilang.
Dari tadi gue cuma ngikutin dia, tapi tiba-tiba dia nggak ada, ucap Erno. Jangan bercanda no, nggak lucu, balas Rika. Sumpah, gue udah nyariin muter-muter nggak ada. Erno benar-benar menunjukkan kepanikannya. Saat itu juga mereka bertiga kembali ke dalam gua. Mereka menanyakan beberapa orang dan petugas, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Nidia. Robi yang lelah pun pergi sejenak untuk mengambil air minum dari mobilnya. Dan saat itu samar-samar ia melihat Nidia sedang berdiri di pinggir sebuah turunan yang menyerupai jurang. Saat itu perasaan kesal muncul di dirinya. Ia merasa Nidia sedang mempermainkan mereka. Lu kemana aja sih Nid? Panggil Robi sembari menepukkan tangannya ke Nidia. Namun anehnya tangan Robi menembus Nidia dan seketika kakinya sudah berada di pinggir jurang tersebut. Ia pun panik dan terpeleset hingga jatuh beberapa meter. Untung saja itu bukan jurang yang dalam sehingga Robi hanya menerima luka ringan. Saat itu langit sudah memerah. Di satu sisi tiba-tiba suara telepon genggam Nadia berbunyi. Nama Nadia terpampang di layar telepon genggamnya. Nadia no, ucap Rika. Angkat cepat, suruh kumpul, balas Erno. Rika mengangkat telepon dari Nidia. Namun seketika raut wajah Rika berubah. Ia menatap Erno namun belum menceritakan apapun padanya. Ibu yakin? Ucap Rika. Rika melanjutkan perbincangannya sebentar dan menutup teleponnya. Rika pun mengajak Erno kembali ke mobil dan menemukan Robi sedang membersihkan luka-lukanya. Lu kenapa Bi? Tanya Erno. Gak apa-apa. Lalu pada kenapa mukanya pada panik gitu? Tanya Robi. Saat itu Rika menceritakan dengan bingung. Ia mendapat telepon dari Nadia, namun ternyata yang berbicara adalah ibu Nadia. Ibu Nadia melihat beberapa kali miss call dari Rika di telepon genggam Nadia dan memutuskan untuk menelpon balik. Ibu Nidia memberikan kabar bahwa saat ini Nidia sedang kritis dirawat di rumah sakit. Ucap Rika. Robi dan Erno pun saling berpandangan. Mereka mencoba mencerna apa yang dikatakan Rika. Dari tadi kan Nidia ikut sama kita, kok bisa di rumah sakit? Mereka pun memulai perdebatan tanpa ujung dan memutuskan untuk segera pulang menengok Nidia. Dan benar saja, Nidia sedang terbaring di rumah sakit tak sadarkan diri. Baru beberapa jam yang lalu ia dipindahkan dari ruang ICU. Setelah memastikan hal itu, mereka pun bertanya-tanya, siapa sosok Nidia yang berangkat bersama mereka dan mencoba mencelakai mereka? Apa mungkin korinnya si Nidia yang ikut berangkat sama kita tadi? Tanya Erno. Tapi kenapa seolah dia mencoba mencelakai kita? Tanya Robi. Erno menatap ke arah Robi dan Rika. Ucapan itu menyadarkan akan sesuatu. Apa kalian pernah berbuat salah sama Nidia? Tanya Erno tiba-tiba. Walau bersama dengan sosok yang menyerupai Nidia itu, sosok itu tidak mencoba mencelakai Erno. Robi dan Rika pun saling bertatapan. Sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan dari Erno. Melihat hal itu, Erno mencoba mengerti dan tidak bertanya lebih jauh. Gak usah dijawab, kalau memang ada sesuatu, mending segera diselesaikan, ucap Erno yang segera pergi meninggalkan mereka. Tidak jauh-jauh, ternyata semua itu hanya masalah perasaan. Nidia sudah menaruh rasa kepada Robi. Rika tahu akan hal itu, namun malah menjalin hubungan dengan Robi. Sebagai teman, Nidia merasa mengikhlaskan. Namun sebagian hati kecil Nidia masih menaruh dendam pada mereka. Menurut mereka, sosok yang mencoba mencelakai mereka adalah Corin Nidia yang terpisah karena kesadaran Nidia tengah menghilang. Sedangkan perasaan yang dibawa oleh Corin Nidia adalah dendamnya yang seharusnya sudah dikubur dalam-dalam oleh Nidia. Saat Nidia mulai pulih, Robi dan Rika pun menyelesaikan masalah mereka dari hati ke hati.
Nidia mengaku sudah mengerti akan hal ini dan memang sudah mengikhlaskan perasaannya. Terlebih, buat Nidia, mereka bertiga adalah teman yang berharga. Namun yang masih menjadi misteri, bagaimana bisa Khorin memiliki kehendak yang berbeda dengan inangnya? Dan bagaimana Khorin Nidia bisa muncul padahal Nidia masih hidup?